Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Ibu akan membahas soal ulangan untuk persamaan trigonometri yang telah kita laksanakan ya sebelumnya ya. Oke, di sini soal yang pertama, di situ ada segitiga ya, A, B, C, di mana B-nya itu di sini siku-siku ya. Ini siku-siku di sini. Ini CD sama DA-nya itu kan sama nih, ada tandanya nih ya. Berarti DA-nya juga dia 20. Oke, kita kasih tandanya sini 20 juga ya. Ini 20. Nah, ini kan DBA itu kan segitiga siku-siku. Berarti dia triple ya, 20 sama 12. Berarti untuk mencari DB itu akar 20 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Karena 20-nya sisi miring ya. Ini 400 kurang 144 itu kan 256 ya, berarti dia itu 16. Ini untuk DB-nya. Oke, yang dicari itu adalah nilai dari cos X, cos CDA ini ya. Nah, kita misalkan di sini adalah Y gitu ya, di sini adalah Y. Berarti Y itu kan berarti sama aja kayak 180 min X nih. Oke, berarti kalau misalnya kita mencari cos Y, itu kan sama aja cos 180 min X. Oke, cos Y rumusnya itu kan berarti samping per miring nih. Sampingnya siapa sih? Berarti kan sampingnya itu DB. DB, miringnya itu berarti DA ya. Oke, di sini kita tulis lagi cos 180 min X-nya. Ingat ya, cos 180 kan dia tetap nih, jadinya cos X, tapi karena kuadran 2 jadinya min. Nah, DB per DA udah ada kan ya, 16 per 20. Ini min cos X. Karena pengennya cos X, berarti kan minnya dikasihin ke sini nih. Nah, 16 per 20 itu jadinya min 4 per 5. Nah, ini jawabannya yang A ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Di sini ada pertanyaan bentuk sederhana dari cos 270 tambah A per sekan A ditambah sin 90 min A per kosekan A. Oke, di sini kita ingat ya sifat-sifat kuadrannya. Jadi kita mulai dari yang cos 270 tambah A. Di sini ingat ya, kalau 270 itu kan berarti dia berubah dari cos menjadi sin ya. Oke, kemudian ini 270 tambah A itu adalah kuadran 4. Kuadran 4, cosnya gimana? Lihatnya cosnya ya. Cosnya itu adalah positif. Oke, karena cos positif berarti sinnya juga positif. Jadi di sini menjadi sin A. Gitu ya. Jadi ingat ya, kalau lihat tanda, lihatnya dari soal awalnya ya, bukan saat berubahnya. Oke, kemudian ini persekan A-nya kita ganti jadi 1 per cos A ya. Oke, ditambah, kemudian ada sin 90 min A. Ini 90, dia juga berubah, sin jadi cos. Lalu ini 90 min A itu kuadran 1 semua positif ya. Oke, jadi ini menjadi cos A aja. Ini cos A per kosekan ini kita ganti menjadi 1 per sin ya. Oke, ingat ya, kalau ada pembagian kayak gini, berarti ini sama aja kita buat sin A dikali cos A per 1, dibalikan ya. Oke, yang ini juga sama, cos A dikali sin A per 1. Oke, ini kan sama-sama sin A cos A, ini juga sin A cos A nih. Nah, berarti sama aja kayak dijumlahkan, ibaratnya kayak X tambah X, jadi 2X kan ya. Berarti tinggal 2 sin A dikali cos A. Oke, paham ya untuk soal yang kedua ini. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan berikutnya adalah bentuk sederhana dari sin X dikali tan X tambah 1 dikurang 2 tan X cos X per sin X kurang cos X. Oke, di situ ini pilihan gandanya itu bentuknya itu hanya satu trigono ya, ada tan, kotan, dan lain-lain.
Oke, jadi di sini kita buat tannya itu menjadi sin per cos dulu ya. Jadi ingat-ingat ya, tan itu kan sin per cos. Jadi ini kita tulis nih di sini. Untuk sin X, oke, tetap tan X-nya kita buat jadi sin X per cos X tambah 1 ya. Min 2, ini juga sin X per cos X dikali cos X per, yang bawah biarkan dulu aja ya, sin X min cos X. Oke, kemudian satu yang ini nih ya, ini kan karena bawah di sininya cos X, jadi kita buat cos X per cos X. Atau kalau enggak kita kali-kalikan dulu aja lah ya, biar gampang deh. Jadi ini sin X dikali sin X cos X, jadinya sin kuadrat X per cos X. Yang ini sin X kali 1, jadi sin X aja ya. Ini boleh kayak gini juga. Ini cos X sama cos X kan habis ya, jadi ini min 2 sin X. Bawah tetap ya sama. Oke, kemudian ini sin X min 2 sin X kan bisa dikurangi ya. Jadi sama aja kayak min sin X. Jadi ini tetap min sin X. Oke, yang bawah sama ya, sin X min cos X. Nah, dari sini baru kita samakan penyebut ya, yang atasnya. Jadi kita pindah ke sebelah sini deh ya. Oke, jadi di sini untuk sin kuadrat X-nya kita tetap gitu ya. Nah, ini sin X-nya kan pengennya per cos X nih, otomatis kan jadinya sin X cos X per cos X ya. Jadi kalau cosnya dicoret sama aja sin X juga. Nah, yang ini bawah tetap sama sin X min cos X. Oke, sekarang yang kita lihat ya, ini kan kosin kuadrat itu sama aja sin X kali sin X. Jadi sin X-nya bisa kita keluarkan. Di sini sin X min cos X jadinya. Kenapa? Karena kan ini sin X kali sin X, sin kuadrat sama ya. Sin X kali cos X jadinya sin X kali cos X sama aja. Ini cos X-nya tetap karena penyebutnya per cos X per sin X min cos X lagi. Oke, nah ini kan perkalian nih. Jadi ini bisa kita coret ya, ini satu paket. Berarti otomatis ini satu ya. Atau habis, jadi kan sama aja sin per cos. Oke, sin per cos itu apa sih? Sin per cos itu adalah tan ya. Jadi jawabannya itu adalah tan X. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada 3 pernyataan ya. 1, 2, 3. Nah, yang ditanya itu manakah yang benar gitu ya. Oke, jadi otomatis kita harus mencari satu-satu ya. Kita mulai dari yang pertama dulu. Di sini ada cos kuadrat A. Ini ya 1 ditambah tan kuadrat A sama dengan 1. Benar nggak ya untuk yang pernyataan pertama? Oke, ini ingat identitas ya. 1 tambah tan kuadrat itu ada rumus identitasnya langsung menjadi sekant kuadrat A. Jadi ini bisa langsung. Oke. Ini kita jabarkan dulu ya. Nanti supaya akhirnya itu benar nggak 1 gitu ya. Sekant kuadrat itu ingat-ingat ya 1 per cos kuadrat. Jadi kalau ini ya kuadrat berarti ya kuadrat lagi. Kalau pangkat 3 ya berarti pangkat 3 lagi ya. Ini coret-coret sama-sama kuadrat jadi jawabannya 1. Berarti ini benar ya. Oke, sekarang kita yang kedua ya. Untuk yang kedua ada sin A ditambah tan A per 1 ditambah cos A. Di sini sih jawabannya tan A ya. Oke, benar nggak ya jawabannya itu adalah tan A. Nah, kita buat tannya seperti biasa ya, sin per cos ya. Jadi di sini sin A-nya tetap. Tannya kita buat sin A per cos A. Oke, per 1 ditambah cos A-nya tetap ya. Kita jabarkan ya yang sebelah sini ya. Nah, sekarang ini kita samakan penyebut. Ini cos A. Otomatis di sininya sin A kali cos A. Karena supaya kalau dicoret balik lagi sin A ya maksudnya ya. Kalau yang ini tetap aja sin A karena dia penyebutnya emang udah cos per 1 tambah cos A. Oke.
Kemudian yang atas sin A bisa difaktorkan. Jadi sin A-nya keluar. Di sini jadinya cos A tambah 1. Ini kan kalau kita kali balik gitu ya, sama aja ya. Nah, ini per cos A. Oke, tapi sudah per yang panjangnya ya, 1 ditambah cos A. Sama soal sebelumnya ya, 1 plus cos A dengan cos A plus 1 sama aja. Jadi ini bisa dicoret. Jadinya sin A per cos A. Sin A per cos A, ya berarti jawabannya adalah tan A ya. Jadi dia juga terbukti untuk pernyataan yang kedua. Oke, sekarang kita tinggal cek yang poin ketiga. Di sini ada cos kuadrat A per 1 min sin A dikurang cos kuadrat A per 1 plus sin A. Ini maunya jawabannya 2 sin A. Oke. Dari sini kita bisa buat ya di sini ya, cos kuadrat A itu bisa kita ganti identitas ya, itu menjadi 1 min sin kuadrat A. Oke, ini yang bawah tetap sama. Terus ini juga sama ya, cos kuadrat A-nya kita ganti juga 1 min sin kuadrat A. Yang bawah tetap juga ya. Oke, dari sini ini jangan main asal coret ya, coret-coret-coret gitu belum. Jadi 1 min sin kuadrat A-nya kita faktorkan. Ingat ya, kalau kayak gini itu faktornya 1 min sin A dikali 1 plus sin A. Ini 1 min sin A lagi. Ini kalau mau dikurung ya, biar jelas. Nah, ini yang 1 min sin kuadrat A juga sama, faktornya sama ya. 1 min sin A, 1 plus sin A. Tapi ini mah bawahnya 1 plus sin A. Oke, berarti yang ini mah coretnya yang 1 plus sin A. Kalau yang ini yang dicoretnya 1 min sin A. Berarti sisanya 1 plus sin A dikurang 1 min sin A. Oke, kita tulis lagi ya. 1 plus sin A. Nah, ini min kali 1 kan berarti min 1. Yang ini min kali min jadinya plus ya. Plus sin A. Jadi siapa yang habis? Yang habisnya itu adalah 1. Nah, kemudian sin A tambah sin A. Jadinya 2 sin A. Oke, ini juga benar ya. Berarti jawabannya itu adalah 1, 2, dan 3 yang E ya. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Di sini ada pembuktian ya. Ini maksudnya suruh ngebuktiin. Benar nggak sih bahwa tan kuadrat A min tan kuadrat B ditambah sin kuadrat A tambah sin kuadrat B per cos kuadrat A kali cos kuadrat B itu sama dengan 2 tan kuadrat A kali sekan kuadrat B. Ini benar nggak sih gitu ya, selidiki gitu ya, terbukti atau enggak. Nah, di sini karena kita maunya jawabannya itu menjadi tan kuadrat A dengan sekan kuadrat A, otomatis nih gimana caranya supaya yang panjang ini jadi tinggal tan kuadrat A sama sekan kuadrat B gitu kan ya. Oke, ini caranya bisa macem-macem, yang penting diulik aja ya, supaya mengarah ke 2 tan kuadrat A dikali sekan kuadrat B. Oke, kita coba jabarkan dulu ya. Di sini tan kuadrat A-nya tetap. Ini juga tetap. Nah, coba yang pecahan ini kita pecah ya. Jadi di sini ada sin kuadrat A per cos kuadrat A dikali cos kuadrat B ditambah sin kuadrat B per cos kuadrat A dikali cos kuadrat B. Jadi ingat ya, kalau pecahan mau pisah itu penyebutnya harus ikut semua. Jadi jangan sampai ya ini coret-coret gitu ya. Jadinya tan kuadrat A ditambah tan kuadrat B, itu salah ya. Jadi harus kayak gini bentuknya ya. Oke, nanti dari sini baru bisa kita lihat ya. Ini sin kuadrat sama cos kuadrat. Ini kan ibaratnya kayak kali 1 ya. Nanti 1 per cos kuadrat itu apa? Ini tadi B ya. Ini B. Ini juga sama ya. Sin kuadrat cos kuadrat beta. Ingat B sama B. A sama A. Jangan B sama A ya. Nah, ini ibaratnya juga sama kayak kali 1. Berarti ini ada 1 per cos kuadrat A. Oke, coba ya kita tulis lagi di sini. Ini tetap dulu deh ya, jangan diapa-apain dulu. Oke, tadi sin kuadrat A per cos kuadrat A, sin per cos kan tan ya, tapi jangan lupa ada kuadratnya. 1 per cos itu adalah sekan, tapi jangan lupa juga ada kuadratnya. Sekannya kuadrat B ya, ingat ya, kalau AA lagi, BB lagi.
Yang ini juga sama, sin kuadrat B per cos kuadrat B, berarti tan kuadrat B ini 1 per cos kuadrat A, berarti sekan kuadrat A. Oke, sekarang kita lihat yang ini dengan yang ini ya. Nah, kita lihat yang ini sama ini kan sama-sama punya tan kuadrat B nih. Oke, ini kita tulis dulu yang lainnya, tan kuadrat A tulis. Kemudian juga kita tulis lagi ya, tambah tan kuadrat A kali sekan kuadrat B. Oke, kita fokus ke yang tan kuadrat B ini ya. Nah, ini kalau tan kuadrat B-nya kita mau pisahkan, atau faktorkan gitu maksudnya ya. Ini jadinya min 1 ditambah sekan kuadrat A. Coba ya kita kaliin ya. Tan kuadrat B kali min 1 sama kan? Min tan kuadrat B. Kemudian tan kuadrat B kali sekan kuadrat A sama ya, positif tan kuadrat B kali sekan kuadrat A. Nah, ingat ya, kalau ada min 1 tambah sekan kuadrat A, ini kalau bingung ya. Kan kalau misalnya kita punya tan kuadrat A tambah 1, itu kan jadinya sekan kuadrat A. Oke, berarti kalau sekan kuadrat A kurang 1 atau sama aja min 1 tambah sekan kuadrat A, itu ya jawabannya tan kuadrat A. Jadi yang ini bisa kita ganti menjadi tan kuadrat A. Oke, kita tulis lagi ya, ini mah tetap dulu. Ini tan kuadrat B-nya juga tetap ya. Ini berarti dikali dengan tan kuadrat A. Oke. Sekarang masalahnya tinggal ini nih ya, tan kuadrat B. Di sini nggak ada tan kuadrat B kan. Jadi kita lihat ya, ini ada tan kuadrat A dengan yang ini. Oke. Kenapa sih yang ini kita nggak usah lihat yang tengah-tengah ini? Karena udah tan kuadrat A sama sekan kuadrat B. Jadi nggak usah diapa-apain ya. Jadi yang dua ini, yang ujung-ujung ini sama ya, kita faktorkan tan kuadrat A-nya. Jadi akan 1 plus tan kuadrat B nih. Coba ya kaliin ya. Tan kuadrat A kali 1 sama. Tan kuadrat A kali tan kuadrat B juga sama ya. Nah, yang ini tinggal tulis lagi yang tengahnya. Oke. 1 tambah tan kuadrat B. Kalau misalnya A kan tadi jadi sekan kuadrat A. Yang ini ya. Berarti kalau B jadinya sekan kuadrat B. Berarti ini langsung berubah jadi sekan kuadrat B. Nah, jadi sama kan ya. Jadi bisa kita jumlahkan. Ini ibaratnya kayak X tambah X kan, jadinya 2X. Jadi jawabannya itu 2 tan kuadrat A dikali sekan kuadrat B. Sama ya, berarti ini terbukti. Oke, semoga paham ya. Ini caranya bisa macam-macam ya. Yang penting kita mencapai pembuktian yang ini ya. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Jika tan T sama dengan tan 70, di sini T-nya di antara 90 sampai 270. Yang dicari nilai T. Ini boleh pakai rumus K gitu ya. Boleh juga pakai rumus kuadran. Kita ambil yang singkat aja ya. Kita pakai cara kuadran. Jadi di sini kita ingat-ingat aja ya. Tan itu yang positif di kuadran berapa sih? Itu kuadran 1 dan kuadran 3. Ini yang tannya positif. Oke, kuadran 1 ya berarti T-nya itu adalah 70. Karena sini 70 kan jelas ya. Oke, kalau kuadran 3 berarti T-nya itu adalah 180 ditambah si alfanya ya. Alfanya itu adalah 70. Berarti ini adalah 250. Kita tinggal lihat nih, ini kan pengen batasnya 90 sampai 270. Berarti yang 70 tidak memenuhi. Oke, berarti yang memenuhi hanya 250. Berarti jawabannya yang D ya. Oke, kita lanjut ya. Soal berikutnya, himpunan penyelesaian dari persamaan cos X min 30 sama dengan sin 2X. Oke, ini caranya bisa macam-macam. Kita coba pakai cara yang K ya. Jadi, ini kan cos sama sin nih beda. Jadi, kita ubah salah satunya. Boleh yang cos jadi sin atau yang sin jadi cos. Oke, kita buat sinnya jadi cos ya. Jadi soalnya kita tulis kayak gini. Cos X min 30 sama dengan cos 90 min 2X. Jadi langsung ya. Jadi kalau ada 90 min 2X sama aja sin 2X juga. Nah, dari sini sama-sama cos. Berarti kita langsung pakai rumus cos ya. Ibaratnya ini si X-nya gitu ya. Ini si alfanya.
Kan rumusnya itu cos X sama dengan cos alfa gitu ya. Rumusnya ada dua ya. Yang pertama itu rumusnya ada yang X sama dengan, ini kita tulis A aja deh ya. X sama dengan A ditambah, atau yang ini kita tulis alfa aja. Biar nggak ketukar sama yang X-nya ya. Ini alfa sama dengan A ditambah K kali 360 derajat. Ada juga yang alfa sama dengan min A ditambah K kali 360 derajat. Oke, kita mulai dari rumus yang pertama dulu ya. Oke, rumus yang pertama, berarti kan alfa sama dengan A ditambah K kali 360 derajat. Alfanya berarti si X min 30. A-nya berarti 90 min 2X. Ditambah K kali 360 derajat. Ini boleh lah ya pindah-pindah ruas dulu, min 2X ke X jadinya 3X, 30 ke sini jadinya tambahkan ya, jadi 120 ditambah K kali 360. Kita mulai dari K-nya 0 ya. Kalau K-nya 0 berarti X-nya itu 40. Soalnya 120 bagi 3, benar ya? Kalau K-nya 1 berarti di sini 3X sama dengan 480 ya. Berarti kalau misalnya kita bagi jadinya X-nya itu adalah 160. Oke, ini masih memenuhi, ini juga memenuhi karena mintanya dari 0 sampai 360 ya. Kita lanjut ya. Kalau K-nya 2. Kalau K-nya 2 berarti di sini adalah 3X sama dengan 840. Berarti di sini X-nya adalah 280. Masih masuk juga. Oke, kalau K-nya sama dengan 3, nanti dia pasti melebihi 360. Jadi kita langsung aja tulis TM ya. Ini kalau penasaran coba sendiri ya. Oke, jadi kita berhenti. Jangan lupa rumus yang kedua juga harus dicari. Jadi jangan sampai dari sini berhenti gitu ya. Kita harus cari lagi untuk rumus yang keduanya. Ini sama ya, kita ganti X min 30 dengan 90 min 2X. Tapi ini karena rumusnya min A, jadi ada minnya ya. Ditambah K kali 360 derajat. Ini kalau kita tulis dulu ya, min 90 tambah 2X. Ini K kali 360 derajatnya tetap. Ini X min 30. Oke, kita pindah ruas dulu deh ya. Di sini X-nya yang kita pindah ke sini jadi X gitu ya. Ini 90 yang sini jadi 60. Ditambah K kali 360. Oke, kita mulai dari K-nya 0 ya. Kalau K-nya 0 berarti X-nya itu 60. Ini masuk ya. Kalau K-nya 1 otomatis melebihi ya. Sekarang coba kalau K-nya min 1. Kalau K-nya min 1 juga jadinya melebihi juga ya. Berarti ini TM juga, berarti hanya 60. Nah, berarti ada 4 nih, 40, 160, 280 sama 60. Jadi HP-nya tinggal kita urutkan ya. 40, 60, 160, dan 280. Jadi jawabannya itu adalah yang D ya. Oke, semoga paham ya untuk soal yang ini ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Itu kita mencari himpunan penyelesaian dari kosekan X sama dengan sekan pi per 3 untuk X-nya di antara 0 sampai 2 pi. Oke, kita ubah dulu aja ya. Kosekan itu apa sih? Kosekan itu adalah 1 per sin ya. Oke, jadi kita buat di sini. Ini adalah 1 per sin X sama dengan min, kalau sekan 1 per cos ya. Oke, sudutnya kita ganti dulu aja. Pi per 3 itu kan 180 dibagi 3. Jadinya sama aja kayak cos 60. Nah, di sini bisa kita buat kali silang ya. Ini min cos 60-nya di kesini. Ini sin X-nya di kesini. Oke, kan kali 1 kali 1 gitu ya. Min cos 60 itu berarti min setengah ya, sama dengan sin X. Nah, dari sini, ini boleh pakai cara K lagi, atau boleh pakai cara kuadran. Biar gampang kita pakai cara kuadran aja ya. Biar cepet. Nah, di sini, untuk cara kuadran, berarti kita ingat-ingat ya, sin yang negatif, ini kan karena negatif nih, sin yang negatif itu ada di kuadran 3 dan 4 ya. 3 dan kuadran 4.
Oke, setengahnya sendiri di kuadran 1 itu sin 30 ya, berarti alfanya itu 30. Nah, di sini untuk kuadran 3 berarti rumusnya itu 180 tambah alfa. Kalau kuadran 4 360 kurang alfa ya. Pokoknya jangan pakai 90 270 ya, ini karena dia berubah. Pokoknya kalau pakai cara kuadran pakainya 180 tambah atau kurang sama 360 tambah atau kurang. Nah, ini tinggal kita masukkan ya. Jadi ada 180 tambah 30 dengan 360 kurang 30. Berarti kalau yang ini X-nya sama dengan 210, kalau yang ini X-nya sama dengan 330. Karena soalnya dalam bentuk pi, kita bagi dengan 180 ya. Kasih pi, lalu diperkecil. Ini coret-coret. 21 sama 18 kita bagi 3 ya. Berarti 7/6 pi. Kemudian untuk yang ini kita bagi 3, otomatis 11/6 pi. Jadi HP-nya itu adalah 7/6 pi dengan 11/6 pi. Oke, yang ini pas kita lihat jawabannya, itu pilihan gandanya nggak ada ya, maka yang ini mah Ibu anulir ya. Oke, karena nggak ada di pilihan gandanya. Paham ya sampai sini ya? Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Itu ada akar 2 cos X sama dengan 1. Ininya dari min pi sampai pi. Berarti dari min 180 sampai 180 ya. Oke, ini karena bentuknya cosnya masih ada akar 2-nya. Jadi akar 2-nya kita pindah ruas. Jadi dari sini kita buat cos X sama dengan 1 per akar 2. Kan jadi ya bagi ya. Ini sama aja kayak kita rasionalkan dulu biar nggak bingung. Jadi kan 1/2 akar 2. Nah, 1/2 akar 2 tuh cos berapa sih? Itu adalah cos 45. Oke, dari sini seperti biasa ya, boleh pakai cara kuadran, boleh pakai cara yang K ya. Oke, kita coba pakai cara K aja ya. Jadi di sini kita langsung ya, ingat ya rumus yang pertama untuk cos itu X sama dengan 45 ditambah K kali 360 derajat ya. Oke, kita mulai dari kalau K-nya 0. Kalau K-nya 0, berarti jawabannya itu 45. Kalau K-nya 1, berarti langsung tidak memenuhi ya, melebihi. Nah, sekarang kalau K-nya min 1, kenapa kita harus coba min 1? Karena di sini batasnya ada yang negatifnya ya. Jadi kita coba yang negatif juga. Kalau misalnya kita nyoba negatif 1, jawabannya itu negatif 315. Kan nggak masuk ke sini ya, ini cuma sampai negatif 180. Jadi ini juga TM, berarti cuma 45. Sekarang kita ke rumus yang kedua. Kalau rumus kedua untuk cos itu min 45 ya, tinggal kasih min. Oke, sama ya, kita mulai dari K-nya 0, berarti X-nya itu min 45. Ini min 45 masuk ya, soalnya kan min 180 sampai 180 ada 45-nya. Kemudian kalau K-nya 1, ini malah tidak memenuhi. Karena dia 300-an ya, itu melebihi 180. Kalau K-nya min 1 juga, dia juga tidak memenuhi ya. Oke, berarti HP-nya itu ada 2, 45 sama min 45. Oke, ini tinggal kita ubah jadi pi. Tinggal kita buat kayak gini ya. Nah, berarti 45 per 180 itu dibagi 45. 1/4 ya. Di sini 1/4 pi, min 1/4 pi. Oke, ini biasakan dari yang paling kecil ya. Nah, jadi jawabannya itu adalah yang D. Oke, paham ya untuk soal yang ini? Oke, kita bahas soal yang terakhir ya. Di sini ada jika X1 dan X2 memenuhi persamaan 12 sin kuadrat X ditambah sin X kurang 1 sama dengan 0. Yang dicari itu adalah kosekan kuadrat X1 ditambah kosekan kuadrat X2 dikurang 7. Jadi ini karena udah sama-sama sin, kita tinggal misalkan ya. Di sini kita misalkan dulu. Sin X-nya itu sama dengan P misalkan. Jadi si rumusnya itu menjadi 12P kuadrat ditambah P kurang 1 sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita faktorin. Jadinya 4P
dengan 3P ya. Ini faktorinnya tiap orang punya cara beda-beda, terserah. Jadi nanti di sini ada plus, di sini min. Ini pokoknya kalau kita kali-kaliin jadi balik lagi ya, 12P kuadrat tambah P min 1. Oke, di sini ada P-nya 1/4. Kemudian di sini P-nya sama dengan min 1/3. Ini min 1/3 dari mana? Ya tinggal 3P tambah 1, kalau bingung ya. 3P tambah 1 sama dengan 0, berarti 3P sama dengan min 1, P sama dengan min 1/3 gitu ya. Oke, ini atau ya. Nah, di sini P itu kan tadi adalah sin X nih. Sin X sama dengan 1/4, ini ibaratnya kayak sin X1 ya. Kemudian sin X2 sama dengan min 1/3. Ini dua-duanya memenuhi ya, karena sin itu pokoknya batasnya dari min 1 sampai 1. Jadi ini masih memenuhi. Oke, sekarang pertanyaannya kosekan. Kita tulis ya di sini ya. Kosekan kuadrat X1 ditambah kosekan kuadrat X2 kurang 7. Kosekan itu 1/sin ya. Jadi kita tulis kayak gini. Ini juga sama, min 7. Karena tadi sin X1-nya itu adalah 1/4, berarti 1/4-nya kita kuadratin. Oke, yang ini juga sama ya. Yang X2-nya itu sinnya min 1/3, kita kuadratin juga. Ini tinggal kurang 7. 1/4 dikuadratin kan 1/16. Oke, yang ini jadinya 1/1/9 ya. Ingat ya, ini pembagian pecahan jadi 16 tambah 9 kurang 7. Jadi jawabannya itu adalah 18 yang A ya. Oke, sekian dulu pembahasan soal persamaan trigonometri untuk ulangan yang sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.